Sepatu memang adalah hal yang penting di basket. Memakai sepatu yang salah bisa membuatmu cedera dan menurunkan performamu saat bertanding. Pemain-pemain NBA biasanya disponsori oleh sebuah brand sepatu saat bermain di NBA, dan kebanyakan adalah Nike, kedua Adidas. Tapi tentu kebebasan masih ada di tangan pemain NBA. Dan karena kebebasan tersebut, ada beberapa pemain yang membuat atau memakai sepatu, namun sepatu tersebut sangat aneh, bahkan bisa dibilang gila dan gak masuk akal. Akan kami bahas dalam 8 sepatu tergila dan teraneh dalam sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sepatu Panda. 2014 adalah masa akhir dari karir NBA Meta World Peace aka Ron Artest. Ia sudah juara 1 kali pada 2010 dan pada tahun 2011 sampai 2013 ia diterpa banyak sekali cedera. Sempat berpindah ke Knicks namun kontraknya di buyout sehingga ia tak punya tim pada 2014. Ia pun memutuskan untuk bermain di Liga Profesional Cina yaitu CBA, tepatnya di tim Sichuan Blue Whales. Saat dia datang di Cina, ia memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat kepada negara Cina, yaitu dengan membuat sepatu panda bernama Panda Friend Shoes dan memakainya saat bermain di CBA. Tak hanya itu, tapi ia sempat mengganti namanya menjadi The Panda's Friend atau teman para panda. Bahkan saat game debutnya, ia mencetak 19 poin dalam hanya bermain 12 menit saja dan memenamkan 4 tembakan 3 angka dalam 6 menit dengan kepala panda di sepatunya. Dolce & Gabbana Bull. Sepatu ini mungkin tidak aneh dari modelnya dan kelihatan seperti sepatu fashion untuk jalan-jalan atau nongkrong yang terbilang keren. Masalahnya, sepatu ini dipakai oleh mantan bintang NBA Gilbert Arenas untuk bertanding di NBA. Padahal sepatu ini bukan sepatu basket. Hal ini tentu meningkatkan risiko cedera, meskipun sepatu ini adalah sepatu high. Dan lebih parahnya lagi, itu bukan sepatu miliknya, tetapi itu sepatu milik temannya Nick Young. Alasan dia memakai sepatu itu karena kontraknya dengan sepatu Adidas sudah habis, jadi ia bisa pakai sepatu apapun. Dan ketika ia melihat Nick Young masuk ke ruang ganti menggunakan sepatu itu, Arenas merasa sepatu itu bagus dan senada dengan jersey Wizards, jadi ia langsung memakainya. Meskipun di pertandingan itu Wizards kalah, namun Arenas mencatatkan 23 poin tidak menggunakan sepatu basket. Sepatu penambah loncat. Musim 2010-2011, Celtics yang baru saja kalah dari final NBA 2010 dari Lakers memutuskan untuk mencari sepatu bagi semua pemain timnya. Dan muncullah satu kandidat yaitu sepatu Athletic Propulsion Lab atau APL Concept One. Namun sepatu ini adalah sepatu baru, jadi pihak NBA harus melakukan uji kelayakan sepatu ini. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan. Sepatu ini bahkan dilarang dipakai di NBA oleh pemain siapapun. Dan setelah pengujian itu, terbukti sepatu ini menambah lompatan pemain setinggi 9 cm. Wow! Hal ini dianggap sama aja kayak pakai narkoba untuk menambah performa pemain. Karena bayangin aja kalau Zach LaVine pakai sepatu ini, tinggi lompatannya bisa kayak gimana tuh? Meskipun sepatu ini tak boleh dipakai, namun justru orang-orang berbondong-bondong untuk membeli dan memakai sepatu ini. Karena sepatu ini justru makin booming setelah larangan tersebut. Sepatu terjelek. Musim 2001-2002, Kobe sedang berada di puncak karirnya. Ia bersama Shaq membentuk dinasti Lakers dan sudah 2 kali juara, dan sedang mengejar juara ketiganya yang benar-benar ia dapatkan di akhir musim. Namun pada Desember 2001, Adidas yang bekerjasama dengan Kobe mengeluarkan sepatu Kobe 2. Tapi sayangnya sepatu ini dikatakan sebagai sepatu terjelek yang pernah dipakai Kobe. Karena seperti ini penampakannya. Gak kayak sepatu basket sama sekali. Padahal pendahulunya sepatu Kobe 1 punya model yang sangat bagus. Kobe pun sangat marah dengan desain sepatunya ini dan ia malu. Dan musim itu adalah musim terakhirnya bekerja sama dengan Adidas. Bahkan ia rela membayar $8 juta, sekitar 202 miliar rupiah sekarang, hanya untuk keluar dari Adidas. Akhirnya Kobe kembali memakai Kobe 1 hingga akhir musim itu. Sepatu palsu. Kalian tentu tahu bahwa pemain NBA adalah seorang yang sangat kaya. Cadangan mati saja sudah miliuner, apalagi seorang bintang NBA. Jadi membeli sepatu udah kayak beli kacang buat mereka. Tapi berbeda dengan satu bintang NBA ini. Ja Morant adalah bintang Grizzlies yang sedang naik daun. Ia terkenal dengan lompatan, hang time, serta dangnya yang sangat memukau. Tahun ini saja gajinya mencapai $12 juta atau 182 miliar rupiah. Dan dengan kehebatannya dalam 2 tahun terakhir, secara estimasi beberapa tahun ke depan, ia bisa mendapat hingga 600 miliar rupiah setahun. Wow! Tapi saat playoff 2022 kemarin melawan Warriors, Ja Morant menggunakan sepatu Kobe 4 Preludes. Namun fans mulai memperhatikan ada yang aneh di sepatunya.
Ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan sepatu yang asli, dan ternyata benar bahwa sepatu itu adalah sepatu palsu. Tapi hal itu bisa terjadi karena Jamoran tertipu. Karena beberapa hari kemudian muncul berita bahwa Nike memutuskan untuk menuntut StockX karena menjual sepatu Nike palsu. Sepatu Illuminati. Pendahulu dari sepatu ini adalah Kyrie 3, yang dikatakan salah satu sepatu basket tersukses pada masanya. Fakta unik lain bahwa signature shoes dari Kyrie adalah sepatu yang paling laku dan paling sering dipakai oleh pemain NBA, hanya di bawah sepatu Kobe. Dan karena itu, tentu Kyrie memutuskan untuk mengeluarkan sepatu Kyrie 4. Dari luar, penampakan sepatu ini gue akui sangat keren. Tapi ternyata di balik lidah dari sepatu ini, terdapat satu simbol yang sangat mengerikan, yaitu simbol ini. Bahkan semua orang sempat bingung apakah Nike sekarang sudah ikut memuja setan, karena simbol ini sangat terkait dengan mata Illuminati. Kalau Kyrie sendiri kita tidak usah heran, karena memang sejak ia berpindah ke Celtics, perilakunya sudah sangat aneh. Tapi desainer dari sepatu ini menolak bahwa hal ini berarti Nike sudah ikut Illuminati, dan berkata bahwa ini adalah simbol all-seeing eye, atau mata yang bisa melihat semuanya, bukan Illuminati. Sepatu pembunuh manusia. Musim 1994-1995 adalah musim kembalinya Jordan dari pensiunnya yang pertama. Setelah ia berusaha mengejar karir baseball demi mewujudkan mimpi ayahnya. Dan untuk menghormati hal itu, Nike memutuskan untuk memberikan sepatu kepadanya, yaitu Air Jordan 11 Concords. Jordan pun pertama kali menggunakan sepatu ini saat playoff 1995 melawan Orlando Magic. Ketika itu ia masih menggunakan nomor 45 di jersinya. Awalnya Nike meminta Jordan untuk tidak memakai sepatu ini saat playoff karena sepatu ini belum rilis di pasar. Namun karena Jordan terlanjur cinta dengan desain sepatu ini, akhirnya ia memakainya. Dan ketika sepatu ini rilis pada November 1995, sepatu ini sangat laku, menjadi sepatu brand Jordan paling populer yang pernah ada saat itu. Dan pada 2011, Nike pun merilis ulang sepatu Air Jordan 11 Concords Retro. Dan hal ini menyebabkan kekacauan di mana-mana. Pecinta sneakers berbondong-bondong untuk antri mendapatkan sepatu ini hingga terjadi kericuhan. Bahkan ada yang dipenjara. Banyak orang yang terluka akibat berebut sepatu ini. Sepatu termahal dalam sejarah. Musim rookie Michael Jordan, ia sempat menggunakan sepatu Nike Airships putih pada musim 1984-1985. Jordan memang punya musim rookie yang gemilang, di mana ia langsung jadi All-Star di musim pertamanya, dan kita tahu kelanjutannya bahwa ia jadi pemain terbaik NBA yang pernah ada. Sepatu asli yang dipakai MJ ini diberikan kepada seorang ball boy, dan ia menyimpannya sampai pada 2021. Sepatu asli ini pun terjual di lelang seharga 1,47 juta dolar, sekitar 22 miliar rupiah, hanya untuk sebuah sepatu, yang menjadikannya sebagai sepatu basket termahal, sekaligus sneakers ketiga termahal yang pernah terjual dalam sejarah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.